Ini saya buat terutama untuk rekan-rekan dari grup depresi, grup mental health, dan teman-teman lah, untuk siapa aja lah. Ini saya memang yang belum kenal, yang belum tahu, saya emang diagnosa udah lama, diagnosa depresi ke apa sih namanya, passion saya itu apa sih, salah satu tujuan hidup, passion, salah satu minat saya, pendorong saya adalah keinginan untuk membantu orang lain yang juga ada mental health issue atau yang mendukung, mensupport anggota keluarga atau ya orang terkasih yang ada depresi ya. Ini aduh bentar nih anak saya. Oke, itu tadi saya bilang sama dia jangan gaming terus. Jadi ini saya minta waktu sama dia supaya ya nanti ini mau saya bawa keluar atau ke kebun. Tapi ini mumpung ingat saat ini saya tahun ketiga ya saya berumah tangga, udah jujur nggak ya, ini kan gila ya, mendadak ketawa karena ingat teman-teman saya itu dulu di Medan ya, SMA 1. Aduh, ya nggak semua, banyak yang berkelas, yang lembut-lembut, yang sopan santun, tapi ya banyak yang mungkin tipikal pendapat orang mengenai orang Batak atau orang Medan, walaupun belum tentu itu orang Batak. Anyway, jadi terutama nggak tahu deh kalau Kak inisial F lihat ini ya, tadi tuh mikirin umur langsung gitu, langsung cepet gitu kebayang wajahnya, terus kebayang kepikiran ngaku nggak umur saya suka terbuka, tapi ngaku nggak ya atau nipu nggak ya. Udahlah, nggak apa-apa, saya umur 45 ya, udah umur lah ya dibanding anak-anak zaman now yang di grup itu. Saya lihat banyak yang masih ya, 20 awal gitu, masih muda, itu nothing. Anyway, ya 45 tahun, saya punya anak 20 tahun yang kandung ya, anak kandung yang bungsu 8 tahun. Dan di antara mereka itu si John ada bawa anak ya, bagi saya udah anak saya, sama aja, umur 18. Kita ketemu pertama waktu dia umur 8 tahun. Anyway, itu menggambarkan bahwa ya Tuhan, kedengeran gak? Matias, is that not noisy, darling? Itu saya sih nggak apa-apa, itu noisy ya, tadi ribut di atas, dia main bola atau apa, tapi bapaknya lagi tidur. Anyway, ya bapaknya juga lebih umur dari saya, 12 tahun di atas saya, dan ada penyakit, ada kondisi juga ya, kondisi jantung. Hidup ini ya banyak stresnya, banyak masalah, tapi saya bersyukur setidaknya untuk saya
udah ngerasain ya pernikahan dulu, gimana itu trigger saya rasa depresi saya itu dari dulu, tapi trigger saya yang membuat keluar, saya percaya kecenderungan depresi itu ada organiknya, dan memang ada teorinya kan, teori organik, temuannya bukti-bukti ilmiah ya ada, tapi ya tergantung mau percaya yang mana ya. Tapi saya percaya itu ada faktor keturunan juga ada, tapi belum tentu manifestasi, belum tentu keluar, tergantung situasi, lingkungan, trigger. Nah bagi saya rasa trigger terutama adalah kondisi pernikahan saya dulu ya. Saya nggak sama dia lagi, saya udah cerai. Jadi nah kan jadi lari ya, dari mana tadi? Jadi tapi saya bersyukur, masalah ya dengan kecemasan anak-anak, tantangan finansial. Saya paling miskin di keluarga kandung, tapi begitupun saya masih bersyukur, setidaknya setahu saya nggak ngerepotin keluarga. Jadi ya sementara banyak orang yang masih ya, anyway, saya bersyukur. Hubungan juga dengan John, bapaknya Matias, itu aduh puji Tuhan banget. Jadi apapun kondisi untuk saya, karena mengalami udah dulu kegagalan gimana menderitanya, saya sangat bersyukur setidaknya adem banget dengan pasangan ya. Tapi ini loh ya, masalah itu ada. Terus yang saya mau utarakan di sini, kemungkinan ada yang bilang ke saya, siapa ya, aduh lupa, apakah CP, siapa yang bilang ya, yang bilang mungkin pola pikirmu tentang depresi itu perlu apa gitu, lupa istilahnya. Jadi itu sebenarnya bisa ofensif ya, tapi saya pikir, percaya bahwa teman tersebut atau orang tersebut niatnya baik, jangan sensi. Terus saya sejak kuliah lagi ya, masuk nursing, terutama masuk keperawatan, hubungan saya dengan kakak juga, salah satu kakak saya terutama itu sangat, aduh puji Tuhan banget. Dulu tuh ya dulu tuh mungkin nyaris mati ku bikin, aduh ya, tapi aku udah minta maaf, dan minta maaf betul. Anyway, hubungan dengan anggota keluarga sangat sangat harmonis di mata saya ya. Semoga di mata dia juga. Kadang-kadang saya asumsi, moga-moga ya, you know who you are. Hubungan dengan pasangan juga harmonis. Tapi ya masalah ada, itu mengenai depresi ya. Memang betul kok saya depresi, memang betul ada manajemen yang berhasil, tapi kok kadang-kadang ini akhir-akhir ini saya mikir, mungkin ya ada pembicaraan dengan dari universitas, aduh baik banget itu orangnya ya, dari mental health. Saya selalu ngaku, di mana perlu mengaku, di mana resmi gitu ya, ada mental health, ada disability, di mana memang ada option bahwa depresi itu relevan, saya ngaku. Dari awal kuliah saya langsung tulis, langsung tik gitu ya, ada optionnya, saya ngaku saya depresi. Udah gitu kalau ada bantuan apa saja saya terima, siapa tahu relevan. Jadi anyway, saya komunikasi dengan mental health team. Tadinya enggan ya, apalagi kampus itu masih banyak adalah kekhawatiran ya dari mahasiswa, bahwa kalau ngaku nanti ada diskriminasi gitu. Enggak, kita ngaku aja. Kalau kita ingin mendobrak ya, ingin
awareness, ingin perbaikan, ya ngaku aja, kita hadapi gitu. Dan kebetulan itu mental health membantu saya, mental health team ada namanya J, terus dia refer saya ke student engagement, dan dari pembicaraan dengan student engagement, dari pembicaraan dengan student engagement, saya jadi mikir, wah betul juga, memang dari dulu saya ada depresi, tapi apakah seperti ini? Itu kemampuan konsentrasi ya. Jadi gini loh, aduh gimana bilangnya ya, saya misalnya ada di Inggris, jadi ulang lagi ya, saya bisa long story, tapi di Inggris saya punya A-level Maths, A-level Biology, A-level Physics. Itu saya lakukan setelah jadi ibu-ibu, dan setelah diagnosa depresi, setelah semua masalah dengan pernikahan yang dulu, itu bisa A-level itu, bahkan orang sini sendiri belum tentu punya. Mungkin yang tinggal di Inggris tahu ya, itu above GCSE, apalagi maths dan bla bla bla. Anyway, my point is, I'm not stupid, saya nggak bodoh, dan saya sanggup. Bahkan waktu itu saya depresi, saya disendak, saya sanggup. Jadi kenapa sekarang kok begini gitu? Apa gitu, kita coba identifikasi. Mungkin dia udah ada kecurigaan juga sih, apakah pengaruhnya itu, ini agak takut bilangnya ya, apakah ada kaitan dengan COVID? Saya memang ada infeksi, kena COVID ya, ini semua di rumah ini kecuali si kecil semua sempat positif. Lalu habis itu isolasi 10 hari. Lalu saya langsung kembali, setelah 10 hari isolasi, saya nggak ada simptom, nggak ada, ya nggak batuk-batuk lagi, nggak demam lagi. Kalau lidah itu ya masih lama waktu itu, telinga tuh lama, anyway, simptom lain banyak lama, tapi yang namanya demam itu lah nggak ada. Jadi udah konfirmasi saya boleh kembali kerja itu sebagai perawat. Dibilang student, tapi kita memang kerja, emang udah kayak perawat. Kadang-kadang sering ya, waktu itu namanya community nursing, itu kita ya kayak di film-film itu, ke rumah pasien, drive, beautiful drive, mengunjungi pasien. Kadang-kadang karena saya mungkin udah year 3 ya, dibiarin, ya kamu kerjain, kita bicarakan, dia tanya saya, pasien ini bagaimana, apa yang mau dilakukan, okay, kamu lakukan, saya lihat. Jadi kita udah betul kerja, sempat juga digaji. Itu saya langsung full on, saya suka sekali itu datang, mengunjungi terutama pasien itu ya. I didn't think, saya kira saya antisosial, tapi saya senang sekali mengunjungi pasien. Itu mereka banyak orang-orang tua, lockdown, self isolating ya, nggak COVID juga tapi self isolating, lupa namanya apa. Nah kayak gitu. Jadi kayak gitu nih, saya kok lupa gitu. Nanti bilang bike ride, apa waktu itu, bike ride terbalik-balik, and iya. Tapi intinya saya mulai kenali apakah mungkin karena apakah mungkin ada kaitannya dengan COVID. Itu banyak ya yang long COVID, dan terus terang saya takut, kamu tuh buat banyak ya, apa sih namanya, lupa istilahnya, tapi si ini pegawai yang dari, nggak bisa sebut nama sih ya, confidentiality, pegawai yang dari student engagement bilang bahwa banyak yang merasa
ada kayak cloud gitu, kayak jadi saya itu kalau ngomong dengar kok, telinga dengar, niat dengar, tapi kayak gimana ya, nggak ngerti gitu, dibilang confused nggak ngerti. Jadi pernah ada salah satu supervisor saya bilang, ya oke, kamu cabut itu kanula, jadi kayak jarum ya gitu, jarum dan selang, itu pasti kiri kanan. Oke. Terus mulailah saya pakai ini kan. Terus saya lihat dia tuh, beliau ini lewat, tunggu Grace, maaf, si Anu, I love him. Saya bilang iya, oke. Sambil terus pasang PPE ya, apa sih namanya bahasa Indonesianya ya, protektif itu apa, apron, mask, mask memang selalu pakai, visor, glove. Terus dia keluar dari ruangan itu, mau ngomong lagi, dia bersandar. Udah saya selesai, aduh ini ada si John masuk ruangan, I feel distracted. Tapi I'm trying unless there's emergency, John. Oke. Jadi itu saya lihat dia sandar di belakang itu perawat, udah umur, tinggi besar orangnya, dia nyandar ngeliatin saya. Terus apa kau lihat saya gitu, saya lihat dia, tapi ya dari visor mungkin dia nggak sadar ya, tatapan saya itu ya nggak berkenan gitu, apa nyandar apa nengok kalau kata orang Medan. Terus ya saya bergerak mau masuk ke itu bangsal ya. Ini pasien yang tadinya di tempat tidur kan nggak bisa bergerak, nggak bisa keluar dari tempat tidur, karena ini tangannya dua-dua ada jarum ya, ada line kayak infus lah gitu ya. Infus nggak memang namanya, anyway, no, tapi anyway, mau bilang zaman sekarang kok jarang lihat infus di ini ya. Anyway, mau bilang apa tadi? Anyway, ya. Ini beliau masih muda orangnya, keluar gitu dari bangsal itu, berjalan. Terus kok ngapain kau? Dalam otakku, ya ngapain yang satu ini? Kok? Terus saya lihat tangannya udah bersih, nggak ada lagi yang nempel-nempel ya, nggak ada jarum-jarum lagi, udah gitu. Saya lihat tuh perawat yang terus dia kayak dia juga, what do you wanna do, Grace? Kayak apa yang mau kamu kerjain, Grace? Terus saya bilang, loh, apa maksudmu? What do you mean what I want to do? I don't want to do. It's not I want to do, it's you told me. Kamu bilang kan buka anunya, itu udah terbuka. Terus dia bilang, jadi dari tadi saya ngomong itu kamu dengar nggak? Terus cukup instan ya, saya sadar instan gitu. Saya mikir, oh tadi kamu kayak flashes gitu, kayak orang katanya kalau sebelum meninggal ada flashes of memory gitu ya. Itu, oh tadi kamu yang begini, kamu yang mau oh itu bilangin si Anu, oh maksud kamu si Anu udah buka anunya. Udah buka, jadi dia bilang, ya itu tadi saya bilang kan si Anu udah buka ininya, kamu nggak perlu lagi kerjain. Terus saya bilang ke dia, malah saya marahin sih, jadi kenapa kamu biarin saya pakai ini PPE, kamu tontonin. Dia bilang, ya saya mau lihat apa yang bakal what is Grace going to do. Jadi tapi intinya begitu ya kita di situ ketawa ya, hubungan baik dengan beliau. Oh my god, I miss him. Hubungan baik dia udah umur banget sih, pengertian banget itu. Tapi maksud saya begitu, niat mendengar ada. Saya sayang sekali dengan pasien tuh, nggak tahu kenapa
mau pasien baru belum kenal apa gitu, saya cenderung sayang dengan cenderung sayang lah dengan beliau ini. Saya waktu itu baru kenal 2 bulan, saya sayang banget sama beliau. Tapi ya mungkin karena merasa dekat ya, malah saya marahin. Anyway, he found it funny. Tapi ya di situ saya analisa, wah ini bahaya begini, dan memang frustrating sih bagi saya. Saya nggak bodoh, tapi dari achievement saya nggak bodoh. Sebelum COVID, nilai terakhir saya A. Itu indikasi ya, maksud saya. Baru mulai masuk COVID ya, ada ujian matematika harus 100%, saya 100% langsung first attempt. Tapi makin lama kok makin double gitu, jadi anyway, ada itu saya dikasih tahu oleh student engagement bahwa mahasiswa, kolega dia juga, sesama pegawai dan kenalan dia, keluarga dia, banyak yang seperti ada cloud gitu. Jadi untuk kita kan akses informasi ya, dari saya selalu merasa akses informasi gitu itu lama, jauh lebih lama dibanding dulu. Saya sering bilang sama keluarga, tunggu ntar dulu. Dan bukan cuma lama, kadang-kadang nggak berhasil, fail to get the information ya. Itu frustrating banget. Kadang-kadang orang ketawa merasa lucu ya, saya ikut ketawa juga, tapi sebetulnya lama-lama it's frustrating. Udah segini banyak, berapa lama ngomongnya, 20 menit. Intinya kita yang depresi, sekarang saya udah reach out ke occupational health, itu rumah sakit tempat saya placement, udah kontak saya kembali. Saya bakal diperiksa lagi apakah butuh penyesuaian di tempat kerja. Jadi sekarang ini saya off karena ya nggak sanggup deh, betul-betul nggak sanggup. Dan saya mikirkan, kalau saya koas, kalau saya placement, saya ingin dalam kondisi memang saya bisa give my best. Nah ini kayak gitu aja tuh salah satu contoh, dan ini parah gitu. Ke pasien sih, terakhir ke pasien masih bagus-bagus, feedback saya selalu positif dari pasien. Tapi hati-hati juga, ayo kita, bagi saya sangat membantu setelah saya dikasih tahu, diskusi kemungkinan bahwa mungkin ini kamu long COVID, bukan hanya depresi kamu, mungkin saling memberatkan ya. Tapi ya karena frustasi, kalau mikir oh ini depresi saya, aduh, itu bisa down untuk saya ya, bisa down, bisa feeling because what can I do, obat udah, aduh saya memang useless, whatever. Untung keluarga sangat mendukung. Ini John dia tahu ya, dia anak-anak juga adalah awareness, Matias at least, Kofi ya, semua ada awareness ya. Tapi seperti ada beban yang terangkat setelah ini, setelah ada yang menyarankan dan mulai ada pengakuan mengenai mungkin long COVID ya, yang membuat saya begini lambat, dan sering bingung, bukan gitu, bingung, lambat gitu, lama nangkap kalau kata orang Medan dulu, zaman sekarang nggak tahu. Jadi open minded, kalaupun nggak didiagnosa long COVID, be kind, berbaik hatilah pada diri sendiri. Siapa tahu memang efek dari COVID ini. Jangan stres karena depresi, oh ini memang depresiku. Enggak, belum tentu itu depresi, ada kemungkinan lain.
apakah kita akan terdiagnosa long COVID atau enggak. Dalam situasi sekarang kita nggak tahu. Mungkin saya beruntung ya, ada yang mengenali, menyarankan, dan sekarang mulai diproses untuk diagnosa. Di sini ada klinik untuk long COVID. Saya nggak tahu apa yang mau dilakukan untuk saya, tapi kadang-kadang pengakuan saja efeknya besar ke psikologis, dan dari psikologis efeknya besar ke ke action, ke how we act out, ke bahasa Indonesia bukan soal bahasa Inggris, ke perilaku kita, ke performance kita, ke pekerjaan, ke perilaku ya, ke bagaimana kita ya perilaku ya, kayaknya perilaku. Jadi ya, jadi kita nggak hanya menyalahkan diri sendiri, hanya menyesal, oh depresi, emang aku depresi. Enggak, siapa tahu bukan hanya depresi. Kadang orang kalau dapat diagnosa lain lagi, aduh malah jadi susah ya, tergantung masing-masing ya. Untuk saya kalau semua depresi, malah bagi saya itu menyedihkan, karena ya semua yang untuk depresi kayaknya udah saya lakukan. Kalau masih begini juga, waduh gimana, keluarga mendukung, apa mau alasan nggak ada, anak begini anak begitu ya, semua orang juga ya ada tantangan hidup. Jadi jadi bingung lagi kan ya. Tapi pokoknya begitu, berbaik hati pada diri sendiri. Mungkin kalau dalam situasi pandemik ini juga kita nggak kena COVID juga, memang banyak tantangan perubahan yang di dunia sekarang ini ya, yang pasti ada efeknya ke kita, kecil banyak, 1%, mau seberapa kecilnya pun pasti ada efeknya ke kita. Jadi ya sabar juga pada diri sendiri. Jangan mikir, oh you're so stupid. Saya mikir gitu, oh, memang kamu bodoh. Kebetulan memang saya paling bodoh dari 5 bersaudara, saya yang paling bodoh. Paling miskin. Enggak apa-apa, tapi kok saya bahagia kok, yang penting dengan keluarga ya. Kalau dengan bank account ya enggak begitu bahagia sih. Tapi ya itu ya, let's be kind to ourselves, be kind to just be kind lah, just be kind and sabar. Bagaimana kalau misalnya kita lembut ke teman, ya nggak semua orang lembut ke teman, lembut ke pasien, lembut ke siapalah yang kita lembut, kenapa kita tidak lembut juga ke diri sendiri. Oke, ini saya bukan manusia yang sempurna yang saya udah begini, enggak. Justru ini kelihatan kan saya tuh sebenarnya kalau ada duit pingin botox. Saya pernah botox dulu waktu banyak duit. Itu bikin di sini ya, itu jadi paralis ini ya, ototnya jadi aduh bayangin aja udah enak loh. Otot itu jadi di sini jadi nggak bisa berkerut. Kalau kita sering berkerut kan bangun aja capek ya Tuhan. Jadi sebenarnya saya ingin botox tapi belum ada duit, dan kalau bisa ya nggak usah botox saya, kalau bisa pola pikir dan ya olahraga. Mungkin ini nggak tahu nih, ini efek COVID ini. Ya udah, kita bawa santai ya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah, jangan keluar medannya. Begitu aja Grace endingnya. Habis gimana? Nggak ada produser, nggak ada apa-apa ya, orang juga nggak dipaksa nonton kok ya. Nanti mungkin view-nya cuma 1 alias myself. Okay, take care, salam saya.